Jam 11 malam, tugas belum kelar, tapi Raka malah scroll-scroll grup aneh yang entah sejak kapan ada di beranda Facebooknya. Grup dengan nama absurd, lain dunia, lain cerita. Isinya campur aduk dari cerita horor, konspirasi receh, sampai nomor random yang dibagikan seseorang sambil nulis, "Nomor ini unik, statusnya selalu beda. Katanya sih cuma orang tertentu yang bisa nyambung ngobrol sama pemiliknya." Raka cuma mendengus, "Cie, sok misteri, numpang promo jualan jimat kali." Tapi tetap aja di-save. Dia buka WhatsApp, cek status, tampillah satu foto. Senja, ada siluet cewek berdiri di jembatan tua. Captionnya, "Ada yang pulang tapi rasanya tetap hilang." Raka cuma ngedip, males, terus langsung bales, "Wah, ini mah vibes-nya galau sastrawi, lagi di ghosting pacar atau ketemu tugas gak kelar-kelar." Mungkin dua-duanya. Kamu siapa? Aku, penikmat status random yang suka nimbrung tanpa diundang. Jika kamu tipe yang suka buka pintu orang terus bilang, "Rumahnya sepi ya?" Persis, tapi biasanya aku juga bawa mie instan biar nggak terlalu creepy. Lucu juga, nama kamu siapa sih? Raka, mahasiswa tingkat akhir. Status, hidup segan, skripsi tak mau. Jujur amat, kamu sering begini, balas status orang gak dikenal? Jarang, biasanya kalau gak cantik, gak puitis, atau gak bikin penasaran, gue skip. Kamu memang tiga-tiganya sih, hati-hati. Yang terlalu cepat penasaran biasanya juga cepat pergi. Santai aja, aku cuma pengangguran part-time, banyak waktu buat ngobrol kok. Cewek ini beda, gayanya santai tapi nyelip tajam-tajam kecil, nggak ngebosenin. Dari yang niat iseng, Raka malah jadi nungguin balasan dia tiap malam. Dan dia belum tahu, rasanya penasaran itu bakal nyeret dia ke cerita yang nggak bisa dibales seenaknya. Udah seminggu, Raka rutin chatan sama Kirana. Aneh, biasanya dia gampang bosen, apalagi kalau lawan chatnya mulai nanyain hal banyak. Udah makan belum? Atau lagi ngapain? Tapi cewek ini tuh beda, obrolannya ngalir, kadang dalam, kadang absurd, kadang yang paling penting gak judgmental. Meski Raka tuh sering asal bunyi. Malam itu hujan turun. Raka lagi selonjoran, HP di tangannya, headset nyantol tuh satu. Gue baru sadar hidup itu kayak mie instan, cepet, ribetnya tuh belakangan. Kamu makan mie sambil mikir eksistensi ya? Iya, tadi gue nyium aroma bumbunya, terus kepikiran, hidup juga banyak MSG, palsu tapi ya nagih. Aku jadi pengen mie goreng 2 bungkus, tapi nih udah malam. Loh, bukannya malam itu justru part-time-nya mie instan? Tapi aku lagi sendiri nih di kos, mager keluar. Pakai air galon juga bisa. Dulu gue pernah tuh masak mie pakai termos air sisa bikin kopi. Rasanya, trauma. Kenapa sih kamu kayak nggak pernah serius? Karena kalau gue serius, hidup malah jadi bercanda. Kamu pernah sedih? Maksudku, ya bener-bener sedih. Pernah, waktu tahu dompet gue hilang, terus nyokap bilang, "Emang udah rezekinya yang nemu." Lah bu, itu kan duit saya. Kamu selalu bawa semua hal dengan tawa ya, biar nggak patah. Ketawa itu kayak lemnya. Obrolan itu terhenti di situ malam. Tapi kepala Raka enggak. Dia mulai mikir, ini cewek siapa sih sebenarnya? Kenapa kayak gampang banget nyambungnya? Dan yang lebih aneh, setiap status WA Kirana selalu kelihatan kayak potongan film lama.
Gaya fotonya, warnanya, bahkan tempatnya kayak bukan zaman sekarang. Tapi mungkin cuma gaya filter dia aja. Atau jangan mikir aneh-aneh, Rak. Cewek cakep gak selalu harus logis. Chatan sama Kirana udah jadi rutinitas malam, kayak sikat gigi sebelum ia tidur. Cuma ini tuh lebih banyak tawa dan meme absurd. Tiap malam selalu aja ada yang baru buat diobrolin. Mulai dari status WA, makanan favorit, sampai hal nggak penting kayak debat mie goreng versus mie rebus. Gue baru sadar, mie rebus tuh underrated. Semua orang bilang mie goreng enak, padahal mie rebus tuh lebih soulful. Soulful dari mana? Itu mah mie galau dimakan pas hujan sambil mikirin utang. Ya itu justru seninya. Mie rebus tuh kayak hujan sore, sendu tapi hangat. Mie goreng mah kayak orang kaya, praktis tapi hambar. Oke, kamu menang argumen. Tapi tetap ya, kalau malam-malam lapar, aku tim mie goreng. Mie rebus tersakiti, tapi nggak apa-apa. By the way, lo tinggal di mana sih, Ran? Bekasi, di kosan deket stasiun. Kadang suka ngeri sih, soalnya jendela kamar gue langsung ngadep ke jalan sepi. Waduh, jangan-jangan suka ada suara-suara aneh tuh jam 3 pagi. Hehehe, pernah. Tapi kayaknya suara anak kos sebelah tuh lagi nangis gara-gara ditinggal gebetan. Klasik anak Bekasi, drama malam minggu. Lah, emang kamu di mana? Jangan-jangan tetanggaan. Gue di Jakarta, tapi perbatasan sih. Jalan dikit udah masuk Bekasi. Kadang suka nyasar ke wilayah lo kalau naik KRL ketiduran. Wah, berarti kita deket dong. Secara geografis, iya. Secara batin, masih tahap pengajuan. Kamu emang ya, selalu ada aja punchline-nya. Hidup ini udah keras, Ran. Ketawa itu hak asasi manusia. Setelah itu, mereka lanjut kirim-kiriman meme. Kadang Kirana kirim foto makanan yang katanya masakan kos. Kadang Raka balas dengan voice note suara kentut palsu yang dia rekam dari TikTok. Semua terasa ringan, natural, kayak ngobrol sama teman lama yang baru ketemu lagi. Dan Raka nggak sadar, kadang Kirana nyebut tempat-tempat yang kayak bukan sekarang. Tapi dia pikir, mungkin emang dia all sold aja. Malam minggu, teman-teman Raka pada keluar, nongkrong, ada yang ngedate, atau ngerjain tugas bareng pacar. Nah, Raka, dia duduk sendirian di kamar, lampu remang, nonton konser band favoritnya dari YouTube sambil ngemil kerupuk mentah. Lalu dia buka WhatsApp. Lagi nonton konser Sarindukan nih, band kesukaan gue dari zaman kuliah semester 2. Lo pernah denger gak? Sarinduka, kayak nama organisasi pasca putus cinta. Tapi kayaknya pernah denger deh. Musiknya gimana? Rock galau, isinya lagu-lagu patah hati. Tapi lo dengerinnya sambil jingkrak. Pokoknya lo nangis tapi dengan hentakan drum. Sound terapeutik. Gue udah 3 tahun berturut-turut loh datang ke konser tahunan mereka. Bahkan pernah tuh hujan-hujanan cuma buat dapet tempat yang paling depan. Pulang-pulang suara gue abis. Sepatu hilang 1. Hilang 1? Yoi, gue kira itu ritual konser, kayak melempar bunga ke panggung. Tapi ini versi sandal swallow. Kamu tuh ya, bisa banget bikin yang tragis jadi lucu. Itu mah bakat terpendam. Dulu gue pernah patah hati, terus nulis lirik lagu. Tapi karena saking sarkasnya, malah dijadiin caption jualan skincare. Serius? Iya, judul lagunya
Kau hilang tanpa jejak, seperti jerawat setelah cuci muka. Keren sih, bisa jadi slogan. By the way, lo suka musik apa sih? Jangan-jangan lo anak jazz yang suka minum kopi pahit sambil mikir hidup. Enggak juga lah, aku suka yang akustik yang bisa bikin suasana jadi tenang. Tapi aku juga dengerin rock kadang-kadang, ya tergantung mood. Wah, cocok nih. Lo yang nenangin, gue yang ngacak-ngacak. Bisa-bisa kamu bikin chaos tapi sambil senyum. Obrolan mereka makin kesini tuh makin aneh. Aneh dalam artian yang menyenangkan. Raka merasa dia bisa jadi dirinya sendiri tanpa repot-repot jaga image. Dia bahkan sempat kirim voice note nyanyi lagu Saring Duka dengan suara false 12 oktav. Dan Kirana, dia ketawa. Akhirnya, setelah berbulan-bulan chat absurd dan suara false di voice note, Raka dan Kirana sepakat buat ketemuan. Tempatnya sederhana, taman kota di perbatasan Jakarta Bekasi, yang katanya ada penjual kopi tubruk paling ajaib se-Jabodetabek. Besok jam 4 sore ya, aku pakai baju putih, celana jeans. Jangan sampai kamu malah nyapa ibu-ibu jualan cilok. Oke, gue juga bakal pakai baju putih biar orang kira kita tim sukses nikahan orang. Sampai ketemu ya. Sore itu, Raka datang lebih awal, duduk di bangku taman, nunggu sambil ngemil gorengan dan ngelirik tiap cewek berbaju putih lewat. Jantung deg-degan. Padahal katanya cowok kalau cuek tuh nggak bisa grogi. Nyatanya dia udah ngecek rambut ke kamera HP 3 kali. Padahal rambutnya ya juga begitu-begitu aja. Acak-acakan dengan niat. Jam 5 kurang 10. HP-nya berbunyi. Rak, aku minta maaf banget ya. Aku udah sampai tadi beneran. Tapi baru turun dari ojek, aku dapat kabar sepupuku masuk UGD. Aku harus balik sekarang juga ke rumah sakit. Hah? Serius? Ya ampun. Ya udah, pentingin keluarga dulu, Ran. Gue ngerti kok. Aku sedih banget, padahal udah pengen banget ketemu. Tapi sebelum balik, aku sempat ninggalin sesuatu kok. Hah? Nggak mungkin lo ninggalin hati lo di sini kan? Bukan. Coba deh ke tiang lampu deket tukang kopi yang pakai topi fedora. Aku coret-coret sesuatu kecil di sana. Pakai spidol hitam, biar kamu tahu aku beneran sempet datang. Oke, bentar. Gue kesana sekarang. Raka langsung nyari tiang yang dimaksud. Tukang kopi fedora ada. Tiang lampu banyak. Tapi cuma satu yang ada coretan spidol kecil. Di situ tertulis, yang telat bukan cinta, tapi ojek online. Kalau kamu senyum pas baca ini, berarti kita tetap nyambung. Raka senyum, lebar, garing gorengan masih nyangkut di gigi, tapi dia ngerasa hangat. Gue udah nemu tulisannya, dan iya, gue senyum. Bahkan nyengir kayak orang baru menang undian sabun. Hehehe. Maaf ya Rak, gak apa-apa. Lagian pertemuan yang gagal ini jadi cerita absurd baru. Nanti kita atur ulang ya janjian kedua. Harusnya gak se-epic sinetron. Iya, tapi semoga kali ini sepupu lo gak drama. Dan gue gak salah naik kereta sampai Cikarang. Seminggu setelah kejadian, tiang cinta dadakan. Mereka makin intens chatan. Udah kayak pasangan LDR beneran. Bedanya hubungan mereka lebih banyak diisi kiriman meme, jokes absurd dan cinta
si mahasiswi. Scroll dan klik. Matanya membesar. Ada penjual es kelapa dekat situ, yang gerobaknya warna pink gitu. Iya, lo juga tahu. Itu legend banget sih. Namanya Pak Dul. Pak Dul udah pensiun Ran sejak 2023. Katanya pindah ke kampung. Gue baru nyari-nyari infonya di forum lokal. Wah, sedih ya. Padahal dia ramah banget. Gue sering jajan di situ pas masih kuliah semester awal. Semester awal? Iya, iya, maksudnya waktu itulah awal-awal kuliah. Raka mulai merasa dadanya sesak. Jawaban Kirana konsisten, tapi kalau diperhatiin, semuanya kayak direkam dari masa lalu. Dia nggak pernah ngomong soal hal yang benar-benar sekarang. Semuanya kayak kenangan. Tapi Raka belum mau konfrontasi. Belum. Dia pengen tahu lebih dalam lagi. Ran, kalau lo disuruh milih, balik ke masa lalu atau ngeliat masa depan? Hehe, gampang. Masa lalu. Karena di sana gue masih merasa utuh. Utuh? Iya. Nanti aja gue ceritain ya Rak. Sekarang lo tidur dulu biar gak mimpi kerja Rodi di Mars. Lo ngomong kayak lo beneran tinggal di masa lalu Ran. Pagi itu Raka bangun dengan kepala berat, tapi bukan karena begadang nonton konser virtual semalam, melainkan karena kegelisahan yang makin menumpuk. Dia udah gak bisa berpura-pura lagi. Langsung aja dia buka chat Kirana. Ran, maaf ya, gue harus ngomong jujur. Semua ini aneh banget.
membuktikan apapun, hanya untuk merasa lebih dekat. Mungkin juga untuk menyaksikan sisa-sisa keajaiban yang entah bagaimana tertawa, masih bisa mengenal sisi-sisi aneh dan random gadis itu, meskipun dari tempat dan waktu yang seharusnya sudah tidak mungkin lagi. Terima kasih Ran, mungkin gue bukan orang yang lo tunggu, tapi lo orang yang akan gue ingat selamanya. Sudah hampir 1 tahun sejak pesan terakhir Kirana masuk. Sejak malam itu, sejak layar ponsel Raka hanya menampilkan satu centang, sejak berita televisi membongkar kenyataan pahit yang selama ini ia simpan sendiri, tentang Kirana, tentang waktu, dan tentang akhir yang tidak pernah sempat dikatakan langsung. Raka melanjutkan hidup, atau setidaknya mencoba. Ia kembali ke rutinitas, kuliah, tugas, begadang, bercanda sok cuek dengan teman-temannya, tapi di dalam dirinya ada satu ruang yang tetap kosong, ruang yang diisi oleh percakapan random, lelucon absurd, dan tulisan konyol di tiang listrik dari seseorang yang sudah tidak ada. Sampai malam itu datang, malam konser tahunan Saring Duka, band favoritnya, yang selalu tampil dengan gaya nyeleneh dan lirik penuh satir kehidupan. Raka berdiri di tengah lautan manusia yang menyanyi dan berteriak. Lampu-lampu panggung memantul di matanya, dan dentuman bass memantul di dadanya. Ia tersenyum kecil dan untuk pertama kalinya tanpa beban. Tiba-tiba dari keramaian itu seorang perempuan menyentuh pundaknya. Raka menoleh dan waktu berhenti. Kirana, suaranya gemetar. Perempuan itu tersenyum, bukan senyum malu-malu, tapi senyum hangat yang hanya bisa dikenali oleh hati yang sudah pernah jatuh cinta. Matanya masih sama, sorot matanya masih jenaka. Tapi wajahnya ada sedikit sesuatu yang berbeda, lebih tenang dan lebih damai. Raka langsung memeluknya, tanpa peduli sekitarnya ramai. Kenapa lo baru datang sekarang? Gue nungguin lo. Kirana membalas pelukan itu dengan lembut, lalu berbisik di dekat telinganya.